Lah bahagian daripada ciri khas semua wali-waliullah dari kecil sampai akhir umurnya. Lillahi ala ni'amihi al-mutawatirah wa ayadihi al-mutakathirah wa minanihi al-ghamirah والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرة. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عادى، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أي أعلمته أني محارب له. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اذكروا محاسن موتاكم. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengucap puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayah. Pada ini malam kita dikumpulkannya bersama-sama di dalam acara ibadah di dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan maghfirah dan rahmatnya kepada kita dan semua muslimin muslimat di mana berada. Amin Allahumma amin. Dengan berkat Rasulullah SAW dan pengikut-pengikut beliau. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya di antara makhluk-makhluk Allah yang banyak ini pula ada yang diberi titel waliullah. Adapun cara mengenal waliullah dijelaskan dalam Al-Qur'an: satu, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Selama hidupnya dari kecil sampai menutup mata yang terakhir tidak pernah takut selain dari Allah. Gak takut kesusahan, gak takut itu dan ini, gak takut senjata, gak takut dicaci maki orang, gak takut apapun, gak, hanya sama Allah semata-mata. Demikian mereka tidak ada duka cita, mikirkan yang akan datang. Itulah bahagian daripada ciri khas semua wali-waliullah dari kecil sampai. Ditambah lagi alladzina amanu, mereka adalah selalu bertauhid siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerja segala perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah senantiasa. Mereka diberikan mimpi-mimpi yang baik-baik, enggak ada mimpi yang buruk. Selama mereka di dalam dunia dan menutup mata, mereka diberikan busyra, kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Busyra diartikan ahli tafsir bermacam-macam. Yang terbanyak adalah mimpi-mimpi yang baik-baik, baik dia sendiri maupun orang lain. Kalau dia sendiri mimpi yang baik, dia senang sendiri. Orang yang memikir dia, orang cinta kepada dia. La tabdila li khalqillah, itu memang udah penentuan dari Allah, tidak bisa dirubah. Maksudnya orang-orang yang diberi titel wali enggak bisa dicopot titelnya itu. Sangat beda dengan titel-titel yang lain. Itu mudah sekali dicopot. Sebagaimana kita maklum, orang-orang yang titelnya bukan waliullah, itu titelnya sebentar udah hilang. Jadi MVV atau pensiun seumur hidup. Dzalika huwal fawzul 'adzim.
Pangkat kewalian itulah yang disebut kemenangan yang luar biasa. Allah membilang fauzul azim. Enggak ada yang lain dari itu. Jadi kita semua kalau tidak masuk ke golongan orang itu, minimal sekurang-kurangnya kita itu percaya kepada mereka dan kita cinta kepada mereka. Karena kita apabila percaya kepada mereka dan kita mencintai mereka, kita termasuk di dalam golongan mereka dunia dan akhirat. Inilah yang menjaga jangan sampai kita sama aulia-aulia Allah Ta'ala itu lu gua. Hendaklah kita selalu mendekat kepada wali-wali Allah. Janganlah kita menjauh dari wali-wali Allah. Kita dekatilah. Wali Allah itu enggak pernah mati, walaupun dia dalam kubur enggak pernah mati. Innama khuliqtum lil abad. Kamu hai wali-wali Allah dijadikan senantiasa hidup. Di dalam Al-Quran dijelaskan lagi, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Orang-orang wali-wali Allah itu dalam kubur enggak mati, hidup selama-lamanya, tapi kalian tidak mengetahui sebenarnya. Kemudian Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, ini sebagai peringatan kepada hamba-hambanya, siapapun yang tidak senang hatinya kepada tingkah laku, tutur kata dan bahasa wali-wali, tidak senang melihat tingkah lakunya wali, tidak senang mendengar kata-katanya wali, maka orang itu dinyatakan oleh Allah, dia bermusuh dengan aku bermusuh dengan dia. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi, ay a'lamtuhu bi anni muharibun lahu. Sangat disayangkan kalau ada orang yang anti wali, memusuhi wali, padahal yang anti yang memusuhi itu terdiri daripada keluarga terdekatnya sendiri, karena hasutnya dan jahilnya, dengkinya dan bodohnya. Orang-orang jauh aja mengambil berkat, kenapa keluarganya enggak begitu? Nah ini. Tapi aulia-aulia, kalau orang-orang lain yang dekat, keluarganya menjauh, dia tidak tersinggung. Sebab dia orang yang mahfuz, dipelihara Allah dari sifat-sifat yang tercela. Di antaranya tersinggung. Tidak tersinggung dia udah tahu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Udah jelas, semua pondok tahu semua itu. Rasulullah SAW bersabda, udhkuru mahasinautakum, hai umatku, orang-orang yang udah masuk kubur, hendaklah kamu memperingati kebaikan-kebaikan mereka. Ini malam kita memperingati ibunda tercinta almarhumah Hajjah Siti Masliyah, adik kandung oleh Al-Arif Billah Al-Alimul Fadil, Tuan Guru kita bersama Haji Muhammad Saman Mulia, Khalifah Wali Kutub di Makkahul Mukarramah yang bernama Saifullah Turki. Untung kita semua di sini. Beliau sehari sebelum meninggal, saya sendiri yang membersihkan kuku beliau, dari tangan beliau sampai kaki beliau. Kemudian saya tanya sama Guru Suman, besok kan pulang? Dia bilang insya Allah. Saya bilang itu hari Senin sesudah asar. Besok artinya subuh Selasa. Saya bilang sekali lagi, besok pulang kan? Katanya insya Allah. Nah, kemudian saya tanya,
Siapa yang mandiin? Katanya kamu. Siapa yang jadi imam? Kamu. Siapa yang talqin? Kamu. Siapa yang masukkan dalam kubur? Terserah. Siapa yang baca tahlil? Terserah. Siapa yang baca doa arwah? Terserah. Gimana umpama disolatkan di rumah? Bagus. Kemudian dibawa ke sekumpul disolatkan lagi di musola ar-Rawdah? Bagus. Bagaimana umpama dibawa pakai mobil ambulan? Diam. Ambulan punya kita juga. Nah, itu bantuan dari Haji Alwi, katanya bagus. Gimana umpama dijaga polisi? Bagus. Nah, sehingga kita sampai menanyakan, bagaimanakah murid-murid sempian hari Sabtu perempuan? Katanya begini, isyarat aja. Oh, pindah ke sekumpul. Gini dia. Artinya ya. Kayak begitulah. Jadi majelis perempuan hari Sabtu di sini memang izin daripada almarhum tuan guru kita Haji Muhammad Salman Mulia, supaya diketahui. Jadi hakikatnya adalah tetap murid beliau, bukan murid kita. Kita masih murid beliau. Kita belum sampai menjadi guru lagi. Insya Allah sampai dalam surga, insya Allah kita tetap tetel murid. Belum diberikan tetel jadi guru kita. Karena kita tetap punya guru. Kalau kita sudah jadi guru, berarti kita sama kedudukan dengan guru. Kalau sama kedudukan dengan guru, berarti nggak ada imam, nggak ada makmum, nggak ada mutaba'ah. Kemudian beliau minta ngambilkan kertas. Saya berdiri ngambil kertas, berarti dengan pulpen. Nah, kita ambil. Kemudian sambil dia bernapas udah sesak, beliau berkata, katanya tulis. Ya kita siap tulis. Wasiat Haji Semat. Kita tulis wasiat Haji Semat. Kalau meninggal dunia, tulis. Kalau meninggal dunia, tanam di sekumpul. Nangis setengah mati dia. Setelah mengatakan begitu, nangis setengah mati. Terisak-isak menangis. Sebab dia ingat bahwa waktu kita bersama-sama berjabat tangan bersaudara dunia akhirat, 3 orang bersaudara. Pertama al-faqir, saya sendiri. Kedua al-arif billah, tuan guru kita Haji Muhammad Salman Mulia. Yang ketiga al-arif billah al-syekh al-alimul fadil Haji Muhammad Salman Abdan Bangil. 3 bersaudara dunia akhirat ini berjanji. Katanya Salman Abdan, saya sendirian nanti di Bangil. Kamu Zaini sama-sama. Dua-duanya kuburnya berdampingan di sekumpul. Nah, rupa-rupanya Guru Seman, rupa-rupanya ingat itu sampai dia mencocorkan air mata. Waktu udah menuturkan wasiat itu, minta ditanam di sekumpul. Bahagialah orang di sekumpul. Ada seorang waliullah ta'ala ditanam di sini sebagai agar membagi syafaat kepada semua orang yang cinta kepada dia. Dan jelaslah orang yang musuhi dia itulah musuhnya Allah. Nahmadullah wa nashkuruh. Kemudian daripada itu, beliau lagi meneruskan wasiat Haji Seman, tulis lagi. Uang yang ada di almari besi, sepertiganya untuk khairat. Artinya uang yang ada di peti besi bagi 3, sepertiganya untuk kebaikan-kebaikan. Berarti 2/3 untuk waris. Termasuk katanya ba'arwah. Nah, adat kita di sini ba'arwah malam pertama 2-3, 7, 25, 40, 100 dan setahun sekali. Kemudian uang itu saya ambil, disaksikan oleh 2 orang laki-laki. Di antaranya almarhum al-alimul allamah al-fadil Haji Muhammad Salman Jalil. Kemudian
Wasiat ketiga, kata almarhum Guru Seman Mulia, Siti adiknya, Acil Siti, bawa ke sekumpul. Begitu dengar suara Guru Seman, Siti bawa ke sekumpul, Acil Siti lompat-lompat kegembiraan. Dia menantikan sekali mau satu rumah dengan kakaknya yang dicintai dan mencintai kepadanya, yaitu Bunda almarhumah Hajjah Masliyah. Hajjah Masliyah adalah seorang yang paling disayangi ibu dan bapaknya. Keluarnya Hajjah Masliyah dari perut ibunya, mulai itulah Haji Mulia mendapat kebahagiaan hidup. Sebelum Masliyah keluar dari perut ibunya, susahnya luar biasa keadaan rumah tangga. Atap nggak punya, tawing bungkas. Tapi setelah Masliyah keluar dari perut ibunya, disitulah Intan ganal-ganal dapat perolehan mendulang, sehingga bisa menolakkan haji Guru Seman Mulia dan lain-lain, beli tanah dan sebagainya. Nah, ini udah satu contoh bahwa orang yang dicintai ibu dan ayahnya, dia akan membahagiakan pula warganya. Kemudian daripada itu, diam Guru Seman. Udah diam, dia teruskan lagi. Muhammad dan Maisarah, dua anaknya Guru Seman Mulia, katanya menunjuk ke atas, artinya diserahkan kepada Allah. Terakhir dia giniin tangannya ke kupingnya. Nah, kita ngerti talqin, ya udah kita mendekat ke kupingnya. Dia pejamkan dua matanya, kita baca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. 3 kali beliau membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian dia salaman dengan Al-Faqir. Kemudian dia berasuk tangan dengan Al-Faqir. Kemudian dia peluk-pelukan sama Al-Faqir. Kemudian dia minta supaya lidah Al-Faqir dimasukkan ke mulut dia. Al-Faqir mengeluarkan lidah begini, Guru Seman nenen sepuas-puasnya. Selesai itu enggak ada satu kata lagi. Waktu berjalan sampai sholat subuh, dia mandi sendirian, dia berwudu sendirian. Kemudian kita siapkan pakaian untuk beliau sholat, yaitu sarung yang putih dan kopiah putih. Begitu beliau selesai pakai sarung, beliau udah duduk di sejadah, tasbih kita siapkan, kopiah dipakai, beliau baca usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbil qiblati hadaan lillahi ta'ala Allahu akbar a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin rabbighfirli wa li jami'il muslimin katanya. Kemudian dia rukuk, kemudian dia i'tidal, sujud pertama enggak bangun-bangun lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Syekh Seman Mulia tepat pada hari Selasa akhir bulan Jamadil akhir, sesudah waktu subuh, tepat pada sujud yang pertama di rakaat yang pertama. Maka sebagai khalifah beliau adalah Hajjah Masliyah. Nah, ini tiap hari tiap malam diajari oleh beliau, khususan ilmu ma'rifat. Hajjah Masliyah selama hidupnya dengan Guru Haji Seman Mulia, bismillahirrahmanirrahim, bertemu enggak ada kata lain, hanya urusan ma'rifatullah yang dibicarakan Seman Mulia dengan adik kandungnya Masliyah. Gitulah.
Jadi Masliyah adalah pimpinan terbiah oleh kakak kandungnya sendiri. Alhamdulillah sampai dia satu kubah dengan kakak kandungnya. Syukur alhamdulillah. Berarti ini orang termasuk berkasih sayang dunia sampai ke akhirat. Usia Gusman Mulia kurang lebih 83 pun Haji Masliyah kurang lebih 83 tahun. Kemudian daripada itu, bahwa Hajjah Masliyah kesenangannya adalah muji Syekh Seman dan baca manaqib Syekh Seman dan baca amalan-amalan Syekh Seman, terutama amalan-amalan yaitu tawassul Syekh Seman. Sampai waktu dia sakit, dia itu senang sekali kalau dibacakan manaqib Syekh Seman di kuping beliau. Jadi ini malam acaranya adalah acara sedikit daripada manaqib Syekh Seman, karena memang hobinya almarhumah itu, dan muji-muji sama Rasulullah dan cucunya Rasulullah Syekh Seman. Syekh Seman udah kita kenal bahwa adalah qutbul aqwan. Syekh Seman ini cucu dari Rasulullah, turunan dari Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan adalah cucu pertama, Husin adalah cucu yang kedua. Hasan menurunkan Syekh Seman dan Husin menurunkan Datuk Kalampayan. Nah, semua murid-muridnya Syekh Seman Al-Madani enggak ada satu pun yang tidak diberi Allah titel wali kutub, enggak ada. Dimanapun, siapapun, laki, perempuan, anak kecil, orang tua, kalau jadi muridnya semua diberi titel wali kutub. Enggak ada yang enggak wali kutub. Begitu. Di antara keistimewaannya Syekh Seman Madani. Nah, bahkan bukan hanya wali kutub aja, Datuk kita Kalampayan, khalifah mutlak. Dari teman-teman yang beberapa ribu itu, khalifah mutlak artinya yang ranking pertama Datuk Kalampayan. Yang lain-lainnya ranking 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Begitulah supaya kita syukur kita punya datuk sebegitu, kita punya guru Seman sebegitu, kita punya nenek sebegitu. Nah, ini supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In syakartum lazidakum. Kalian kalau bersyukur kepada Allah akan timbul lagi anak-anak cucunya yang boleh jadi lebih tinggi derajatnya daripada dia. Karena Allah berjanji dalam Al-Qur'an, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di Quran, berarti betul. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Setiap satu yang diambil pasti ada gantinya. Gantinya itu bi khairin minha, lebih baik daripada yang meninggalkan itu, atau sami maupun. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Dastur ya walidati, itu fotonya almarhum, cantik sekali almarhumah. Nah itu, masya Allah. Jadi Syekh Seman Al-Madani semua murid-muridnya wali kutub. Jangankan muridnya, orang yang setiap habis subuh mengamalkan satu aja daripada wasiatnya, yaitu Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummat Muhammad, Allahumma aslih ummat Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut tiap habis salat subuh, itu orang ditulis Allah termasuk golongan wali kutub. Coba, luar biasa. Cuman satu itu dibaca 4 kali berturut-turut habis subuh, udah ditulis di buku besar wali kutub. Apa bagi yang lain-lainnya diikutin? Apa amalan yang lain, apa ilmu yang lain, apa akhlak yang lain dari Syekh Seman. Syekh Seman Al-Madani, dia ini enggak ada bedanya dengan Sayyidina Hasan.
Dari pusat sampai ke rambut persis Rasulullah SAW. Nah, itu. Kalau Sayyidina Husain dari pusat ke bawah persis seperti Rasulullah SAW. Ini seperti pinang dibelah kaca. Kalau mau lihat Rasulullah SAW pusat sampai ke atas, lihat Hasan. Kalau mau lihat Rasulullah dari pusat ke bawah, lihat Husain. Al-Hasan thumma al-Husain thumma al-Husain Nabi qurratul 'ain qurratul 'ain nuruhum kan kawkaban kan kawkaban Masya Allah. Jadi Syekh Saman Madani orang yang cantik, rupanya dadanya penuh dengan ilmu agama, hatinya penuh dengan akhlakul karimah, badannya penuh dengan ibadah. Ringkasnya, beliau Qutbul Aqwan, muridnya adalah Qutbul Aqwan juga. Apa arti kutub? Definisinya kutub: man jama'a bainal ilmi wal amali wal balwa. Orang yang dikumpulkan oleh Allah di dalam dirinya tiga: satu, ilmu; dua, ibadah; tiga, musibah. Kalau orang ada tiga ini, pertama ilmunya penuh, ibadahnya non-stop, balanya tambah berat terus, musuhnya tambah banyak, itulah yang disebut Qutbul Aqwan. Walaupun dia masih bayi, tapi kalau dia jahil, itu namanya wali juga, cuma wali jahil. Karena wali banyak, wawalian, dikit-dikit wali, dikit-dikit wali. Baca Fatihah aja udah alhamdulillahirabbil alamin. Wali opo itu ora esok. Ini banyak orang-orang yang ngaku wali padahal dukun, punya sahabat setan. Kita semua sudah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Betul enggak? Betul enggak? Bukan iyyaka na'budu wa partai nasta'in. Udah dengar? Suara saya keras. Bukan iyyaka na'budu wa partai nasta'in, enggak. Apain orang-orang partai datang ke sekumpul? Mau diapain kita ini di sini? Mau dipolitikin? Apa kita ini memang jual politik? Sopan santun dong. Dengan bikin-bikin pecah belah umat Islam. Udah kita bersatu di sekumpul, jangan mau dipecah belah orang. Yang pecah belah itu setan, band iblis, band jahannam. Begitu silsilahnya. Oleh sebab itu saya udah tanya sama Kapolres, sama misalnya apa, Kepala Kodim, netral nggak Pak? Netral. Iya. Saya bilang semua ulama harus netral. Apalagi ijma Situbondo menyatakan bahwa semua ulama adalah harus kembali kepada fitrah yang asli, netral semata-mata, meneruskan risalah Rasulullah SAW. Jangan ikut-ikutan di bidang suudzon sama dengan garis miring politik. Udah tikus duluan. Jelas? Ada yang tersinggung? Ada yang tersinggung? Mau ganti tembak?
Syekh Saman Al-Madani, selain daripada rupanya cantik, dadanya penuh ilmu, hatinya penuh akhlakul karimah, dan ibadah anggota luarnya non-stop, tapi beliau balanya luar biasa. Kulawarga terdekat beliau sendiri adalah menjadi kepala yang memusuhi beliau sendiri. Nah, disinilah beliau berpidato di depan musuh-musuhnya, di depan apa? Kawan-kawan dan muridnya. Hai murid-muridku kalian, janganlah kamu terpengaruh dengan propagator-propagator yang tidak percaya kepada saya, yang musuhi sama saya. Memang ada yang pro, ada yang kontra. Itu pasti udah. Rasulullah SAW yang jadi panglima musuhnya siapa? Lahab Abu. Udah kenal semua? Lahab Abu kenal? Abu Lahab itu sama Abdullah bin Abdul Muttalib same-same. Dua bersaudara, berarti paman kandungnya sendiri. Yang jadi panglima musuh, iya Abu Jahal ikut-ikutan, termasuk partainya. Partai apa namanya? Partai apa ya sekarang itu? Partai apa ya? Ya partai musuhnya Rasulullah gitu ya udah. Partai yang menjauh dari waliullah. Itu ya udah. Nah, Syekh Saman juga begitu. Dari keluarganya sendiri yang selalu tidak mau ikut di majelis dia. Coba lihat orang-orang wali, banyak gak punya keluarga? Banyak. Banyak gak punya menantu? Banyak. Banyak gak punya mertua? Banyak. Banyak gak punya saudara? Banyak. Banyak gak punya sepupu? Banyak. Banyak gak punya ipar? Banyak. Banyak gak punya apa namanya itu dan sanak bini itu apa? Ipar. Nah, banyak gak punya marwah? Banyak. Tapi coba lihat di majelis-majelis wali, apa ada di antara mereka yang dekat dengan wali itu menjadi khaddamnya wali? Apa ada? Ikut beli tikar musola enggak ikut, maurai tikar enggak ikut, menggulung tikar kada umpat, menjamur tikar kada umpat, menyedot tikar kada umpat, membayari listrik langgar kada umpat, memperbaiki kerusakan-kerusakan kabel sebagainya kada umpat. Datang duduk, untung bulik, untung datang. Ada yang kada datang lalu-lalu, mau datang apabila ada nasi samin. Tujuannya cuma makan belaka, tidak menjadi pembantu khaddam. Nah begitulah. Memang dari Rasulullah sendiri sudah begitu. Jadi turun menurun. Jadi kalau di sini ada orang yang diberi Allah makom begitu, keluarganya begitu, jangan bingung-bingung dong. Emang begitu emang. Jiran-jirannya ada yang enggak ikut, jangan bingung. Wa mimman haulakum minal arab munafiqun wa min ahli Madinah maradu 'ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Muhammad, orang yang menjadi jiran kamu itu enggak sedikit yang munafik, dari Arab dan dari orang biasa. Udah dinyatakan dalam Quran. Munafik itu musuh yang paling licik. Kita nggak tahu, nggak kenal. Itu Allah mengatakan la ta'lamuhum. Muhammad, engkau nggak tahu itu musuh. Masya Allah, kalau kita lihat ya Allah cium-ciuman, peluk-pelukan, padahal hatinya musuh sama kita. Kalau lihat zahirnya, Masya Allah, padahal batinnya dia musuhi. Nahnu na'lamuhum, kata Allah. Saya yang tahu orang-orang munafik itu. Tapi kata Allah, Muhammad, engkau jangan melayani mereka. Sanu'adzibuhum marratain.
saya akan menurunkan azab kepada musuh-musuhmu itu, jiran-jiranmu itu. Berapa azabnya? Marratain. Menurut kaidah kita, al-adadu la mafhuma lahu. Bukan hanya 2, maksudnya bertubi-tubi. Kalau udah mulai dapat siksa, uangnya udah habis, rumah tangganya kacau balau, dirinya macam-macam dan sebagainya. Kalau udah mulai 1 aja dapat bala, udah beruntun bala dapat. Gara-gara musuhi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali berkata, "Wa man 'adalna wa harabna asaduh baliyah yusib aqlu khalal." Siapa yang musuhi kita wali-waliullah ini, mereka akan dapat musibah yang kebanyakannya dia punya pikiran rusak alias gila, stres. Sama perempuan, laki-laki sama. Kemudian Syekh Saman, walau begitu udah rupanya, ditambah lagi suaranya baik, nada suaranya lagu bagus, luar biasa, tapi hidupnya sangat sederhana. Dari kecilnya beliau sedikit tidur malam, dan beliau tidak berani tampil bermasyarakat. Saya ulangi, tidak berani tampil bermasyarakat. Satu kali saya ulangi lagi, tidak berani tampil bermasyarakat. Dia tetap dalam rumah, nggak keluar-luar. Terkecuali sudah dapat izin khusus. Saya ulangi, izin khusus dari hadrat Sayyidina Muhammad SAW. Begitu. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Jangan sampai kita belum masanya udah tampil, tukang nyanyi aja. Kalau belum cukup apanya, make upnya, itu si pelatih tidak akan mengumumkan akan si penyanyi itu untuk tampil, begitu kan? Kalau udah cukup, alisnya, itunya, ininya semua udah cukup, baru diumumkan. Acara selanjutnya adalah ayunan lagu yang akan dibawakan oleh Nia Deniati. Wah, ampek berataan. Lebih enggak ya? Sepatu biru, guna apa kau belikan? Nah itu orang udah tepat masanya tampil. Ini tampil jadi imam, gairil maghdubi alaihim waladdallin. Hujar si makmum, kebetulan mertuanya angin. Udah tampil jadi khatib, udah tampil jadi imam, udah tampil jadi baca maulid, tampil jadi kepada tahlil, tampil jadi kepala itu, kepala ini, kepala itu, kepala ini, sampai kepala yang itu. Ini yang kita khawatirkan. Belum masanya udah. Gak dapat izin, dia sendiri yang tampil sendiri tanpa izin dari Rasulullah, dari guru yang gak izin. Buktinya gak ada manfaatnya, gak ada yang jadi murid-muridnya. Kemudian Syekh Saman Al-Madani, dia mengamalkan ibadah zahir dan batin. Di antaranya yang mengutamakan oleh dia adalah, yang diutamakan oleh dia adalah sedekah. Begitu beliau udah dapat izin Rasulullah tampil, maka banyaklah murid-muridnya berdatangan dari luar negeri dan dalam negeri. Dan orang yang datang berziarah sahaja, bukan jadi muridnya, cuma ziarah, mengambil barokah.
Bukan hanya daripada rakyat biasa, sampai kepada orang-orang raja dan pangkat-pangkat yang tinggi-tinggi. Ini udah tanda wali juga. Kalau udah raja yang datang berarti apa? Nah, aulia punya kata-kata nihna aulia hakikatan. Kita inilah yang sebetulnya orang-orang pemerintah. Kata mereka begitu. Buktinya orang duduk di pemerintah datang kepada mereka, minta petunjuk, minta doa, minta barokah, minta pendapat, minta itu dan ini sebagainya. Jadi mereka-mereka itu di bawah, cuman bintangnya aja. Namun aulia bintangnya nggak ada. Nggak ada, paling bintangnya nama. Kalau dia perempuan namanya Haji Bintang. Nggak ada bintangnya, nggak ada. Syekh Saman Madani tatkala datang orang-orang tadi ziarah, semua yang datang itu nggak ada salaman gitu aja, nggak ada. Setiap orang datang bawa emas, bawa perak, begitu. Bukannya datang bulan puasa nengok Syekh Saman ikut buka puasa di rumah Guru Saman, bukan begitu. Syekh Saman bukan begitu. Syekh Saman sakit, masuk rumah sakit Budi Mulia. Syekh Saman datang muridnya ziarah hampir maghrib, ikut buka puasa di situ, bukan membawakan makanan, bukan, bahkan ikut makan di situ. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kemana naruh otak? Orang udah sakit, mahajatkan minta anjurin makanan. Toh yang sehat ini ikut makan di rumah orang yang sakit. Terbalik kan, langit ke bawah, bumi ke atas. Oh boy itu reso. Kok teko-teko hampir maghrib puasa lagi Ramadan. Nah ini namanya bukan bungul tapi bahlul. Sama aja. Itu harus ingat itu. Adab-adab itu dalam Quran ada. Idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shalah. Kalau kamu ziarah kepada seorang rasul, demikian kepada khalifahnya. Janganlah tangan 10. Bukannya rasul dan khalifahnya minta, enggak, dia enggak ada sifat toma, tapi adab kita datang jangan tangan 10. Salaman, peluk-pelukan, cium-ciuman, ludah-ludahan. Apa sih yang dibawa? Yang dibawa itu keringat melulu dengan bau ketek. Tahu bau ketek? Ketiak. Ini namanya su'ul adab. Tanpa bimbingan guru nggak bisa kita. Tetap kita sebegini rusaknya. Nggak tahu adab, ujar bahasa Banjar atau bahasa. Nah, kemudian Syekh Saman Al-Madani, beliau menunggu pintunya Rasulullah SAW. Orang-orang yang mau ziarah ke makam Rasulullah SAW lebih dulu diberi makan di rumahnya. Oh begitu. Jika pada yang tunggu-tunggu kubah, kalau di sini ada yang menunggu kubah. Kalau ikan nak jadi tunggu kubah, silakan. Tapi orang ziarah beri makan lu di rumah inti, baru dibawa ziarah. Jangan inti duduk di kubah, ditulis di situ, di sini tempat baca doa. Berarti di sini minta duit. Tambahi aja dong di bawahnya. Kalau anak beri duit di sini, gitu aja udah terus saja. Itu terjadi ada tuh di Kubah mana nggak tahu, mungkin di Beijing sana. Ada yang nggak wali dibikin kubah, orangnya nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, meninggal. Sedikit sorong baca torokan nukar kain kuning diandak membunguli orang. Nang jarah baca yasin di sana bubuhannya juga.
Jadi orang yang jauh-jauh tertipu. Padahal sekolahnya di mana? Enggak ada sekolah apa-apa. Kitab kan banyak bisi. Di mana? Di toko. Jualan kitab. Bukan alim. Coba nanti kalau panjang umur melihat kan maka itu tak. Dulu aja ada nang tanah mah dulu, nggak ada kuburannya di bawah, cuma kuburan sawah dibikin ke situ nah, mesan dikubahi, dikaini kuning, padakan di sini wali. Ya Allah orang kampung itu ya Allah. Nang bungul-bungul datangan. Beruntung mana cucu pian kada bayiwak makan sudah seminggu, tolong dato minta sama sawah. Ya Allah, iya kana na'budu wa sawa nasta'in. Ketawa Muhammad Amin. Kalau HP hobinya ya seteman, kalau semen ya bangun dia. Kalau nah apa kita cuma dulu kata. Ini orang lagi kecil udah sesaman ketujuh. Kalau lucu, ya ada yang lucu, ada yang ketujuh sesaman. Alhamdulillah. Iya karena bodoh wasawa nasta'in. Sambungannya Pak, mau sholat sedang ikannya dibakar, datang kucing. Begitu kucing dengar lari kucingnya. Udah masuk di api. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal kucing saya. Nah ini wali itu alim, ibadah dan orangnya banyak bala, tapi dia ridha, lego itu. Cuman yang sakitnya begini, alim enggak, ibadah enggak, penyakitnya banyak, mengaku hajin saya wali. Ini yang berat. Hajin saya wali. Hajin saya wali. Nggak ada orang bilang dia wali, dia sendiri yang bilang jangan-jangan saya wali, jangan-jangan dia sendiri udah ragu. Aduh, itu namanya sepupu dua kali sama Abu Jahal. Ya Allah, zaman sekarang macam-macam. Ini macam-macam. Kalau mau baca koran, bapak-bapak, silakan baca Paloi aja udah. Nah, jadi keinget utangnya lagi. Paloi, katanya Paloi, kalau mau ketemu guru ijaz kumpul dari Banjarmasin, carilah di situ. Ada masjid di Arus Solehin. Kemudian temui di sana ada babi luka. Ujar si Paloi, lawan garbus, babi luka. Jadi ada orang dari Kapuas lewat Banjarmasin sampai si Arus Solehin. Dicari babi luka, enggak ada. Babi yang enggak luka enggak ada ketemu. Sekalinya maksudnya si Paloi babi luka kanan. Nah, itu babi luka. Loi garbus. Babi luka kanan. Udah lapar. Kalau pian dia lapar, udah lapar lagi. Sama aja. Ini habis cuci darah tadi. Habis cuci darah. Jadi masih kurang segar. Insyaallah besok pagi udah segar. Habis cuci darah. Doain ya, mudah-mudahan penyakit ginjal dan liver ini dari asal ke dada kembali kepada dada. Allahumma kama akhrajta maradhi minal adam ilal wujud, nah farji'ha ilal adam bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja udah doanya, enggak ada lain-lain. Asalnya ke dada kembali ke susu. Itu aja udah, asalnya ke dada. Kista namanya kista. Kista itu mengganggu ginjal. Sifatnya dia itu membesar, menutup saringan ginjal. Nah inilah penyakitnya kista. Kista ini memang diciptakan mulai di perut ibu. Nah itulah.
Jadi doain, asalnya kan jangankan kista, badannya aja nggak ada. Cuma yang didoain bukan badannya, kistanya aja. Mudah-mudahan hilang, jangan badannya hilang. Aduh kasihan si Fatmah. Arti Fatmah itu 4 istri 1 rumah. Apa ini? Upes. Oh iya, betul. Enggak terkunci. Jangan-jangan meledak. Kena Kopassus ini dokter Waris beli Kopassus. Kalau meledak kena. Kemudian Syekh Saman Al-Madani, beliau pulang ke rahmatullah tanggal 2 Dzulhijjah. Itu harinya Rabu. Tahunnya lupa. Kenapa jadi lupa? Karena memang beliau bukan seperti orang biasa, tetap hidup di kubur. Cuma maksudnya meninggal itu pindah. Lahir di Madinah, wafat di Madinah, dan kubur beliau pas di samping segala istri Rasulullah SAW. Kita ziarah ke Baqi' Gharqad, ziarah ke istrinya Rasulullah, di sampingnya Syekh Saman.